ada Allah kidam, ada Allah bako, ada Allah berdiri sendiri. Ya, yang keempat apa? Wujud kidam, bako, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan baharu, tidak ada mirip siapa-siapa. Ya, kalau kita ini berdasarkan survei sedunia, manusia ini sedunia ini ada 9 yang bisa mirip. Ya, cuma mencari yang 9 orang itu ya nggak mudah. Ya, bapak-bapak jemaah dimuliakan oleh Allah, pada waktunya kita berpisah nanti, ya mungkin jumpa di mana-mana. Ini Ustadz ya gitu ya. Ya, itu bisa terjadi. Jadi ada Allah itu kidam, bako, mukhalafatul berbeda dengan baharu, qiyamul binafsi berdiri sendiri. Itu tadi sudah saya sebutkan. Yang terakhir ada Allah itu wahdaniyat, esa. Nah, apa makna yang harus kita pahami di sini, jemaah dimuliakan oleh Allah? Ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, itu kan godaan sangat hebat. Ya, maka Rasulullah katakan, lakinu mautakum, talkinkan kamu, ingatkan seseorang yang mau meninggal dunia itu, ini dalam versi syariat, ingatkan dia kepada Allah, ajari dia ingat kepada Allah. Itu menurut syariat, menurut ilmu fikih. Tapi kalau menurut ilmu hakikat, setiap kita yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sebenarnya kita sudah mentalkinkan diri kita sendiri. Mengenal sifat Allah ini mentalkinkan juga. Nah, ya. Jadi apa maksudnya? Saya ulangi lagi, ketika kita nanti, siapapun kita, ketika menghadapi sakaratul maut, maka iblis laknatullah sangat kencang menggoda kita, mengganggu kita. Ya, agar tidak terganggu tadi itu, orang syariat katakan, talkinkan, ajarkan, la ilaha illallah, dibisikkan ke kupingnya. Tapi saya ingatkan, ini ilmu adab. Ya, kalau ada orang lain, tak perlu anaknya mengajari orang tuanya. Ini adab. Ya, misalnya emaknya mau meninggal, kan begitu, datang anaknya mentalkinkan, ma la ilah, tidak boleh kalau ada orang lain, karena martabat dia martabat anak, tak mungkin mengajari orang tua. Tetapi kalau ada orang lain, mungkin kakak mamanya, pakciknya, itu lebih baik dari segi adab, ya, dari segi adab. Jadi ketika kita mau sakaratul maut nanti, ini sekulit bawang, jemaah dimuliakan oleh Allah, betapa dahsyatnya yang namanya godaan iblis itu. Iblis tidak segan-segan mengatakan ketika kita zaza itu, karena ini final, disinilah kita menentukan kita ini adalah orang yang baik atau tidak. Maka iblis laknatullah itu menggoda kita. Dia akan datang dalam bentuk wajah yang berbeda-beda. Bisa saja nanti wajah ayah kita, wajah mak kita, wajah istri, wajah anak, dan seterusnya. Iya kan? Nah, dan dia sekali lagi saya katakan tidak segan-segan mengatakan, akulah Allah, akulah Tuhan yang selamanya yang kau cari itu. Tetapi jemaah dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan tertipu kalau kita paham rohaniah, kita paham Allah itu wujud adanya Allah, kidam, sedia, bako, ya, kekal, mukhalafatul berbeda, qiyamu binafsihi, berdiri seni, wahdaniyat. Ya, apakah iblis yang mengatakan dirinya Tuhan itu tadi sudah memenuhi sifat salbiyah itu? Karena mohon maaf, kalau saya rubah redaksi yang lain, kalau kita ingin jadi Tuhan, maka sifat yang 5 itu harus di diri kita. Pertama kidam. Kidam itu artinya sedia.
Ya, tanpa awal, tanpa akhir. Ada itu di diri kita? Tidak. Yang kemudian untuk syarat jadi Tuhan, bako, kekal. Apakah kita ini kekal? Tidak. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan baharu. Apakah kita ini tidak ada mirip dengan orang? Pasti ada. Minimal kata orang, kau mirip mendiang ayahmu. Iya kan? Padahal yang mirip itu hanya hidungnya saja. Yang lain-lain enggak mirip. Ya. Syarat mau jadi Tuhan yang keempat itu qiyamu binafsi wahdaniyat. Mukhalafah, berbeda, berdiri sendiri, wahdaniyat, esa. Ya, kita enggak. Maka tak layak kita ini mau menjadi Tuhan. Karena kita tidak memiliki itu. Jadi antara sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu berhubungan. Nah, atau sisi yang lain, sifat salbiyah inilah yang menjelaskan tentang keberadaan zat Allah. Kalau zat Allah itu kidam, sedia. Kalau zat Allah itu bako. Kalau zat Allah itu mukhalafah, qiyamu binafsi, berdiri sendiri, wahdaniyat, esa. Maka ketika kita sakaratul maut itu, ketika kita paham dengan kaji ini, ya maka dia tidak mau mengikuti itu. Makanya orang sering salah sangka, salah duga ketika seseorang diajari mau menghadapi sakaratul maut, dia geleng-geleng. Kadang-kadang yang dia gelengkan, yang dia tidakkan itu bukan bisikan la ilaha illallah itu, tapi secara bersamaan datang iblis laknatullah itu menggoda dia. Dia bukan kalimat ini yang ditidakkannya, tapi tawaran itu tadi. Jadi jangan lantas kita bilang aneh ya Pak Ipul itu. Rajin ngaji, kalau cerita agama ya Allah gitu, tapi kok matinya mau diajari la ilaha illallah dia geleng-geleng gitu. Ya jangan salah menduga, ya kan? Ya lagu itu jadinya, jangan kau salah menduga, itu Om Alvin jagonya itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nafsiyah ini dirinya, salbiyah ini adalah sifat yang menjelaskan tentang keberadaan diri Allah. Ya, nafsiyah zat, ya, ini adalah sifatnya. Kemudian masuk kita yang ketiga disebut dengan nafsiyah salbiyah ma'ani. Apa arti ma'ani ini? Sifat yang berdiri pada zat. Jadi tentang sifat nafsiyah salbiyah ini menjelaskan zat. Ya, kalau sifat ma'ani ini sifat yang berdiri pada zat. Ya, ini bisa dipahami. Ya, sifat yang berdiri pada zat, karena setiap zat pasti ada sifat. Disinilah kita menjadi dalil kita bahwa zat dengan sifat itu tidak pernah berpisah. Maka cukup kita melihat sifat, karena sifat itu sesungguhnya adalah kenyataan daripada zat. Maka jangan lagi takut memutuskan kalau sifat itu dalalah menunjukkan keberadaan zat, dan bisa juga kita katakan dalam i'tiqad bahwa sifat inilah keberadaan zat Allah. Maka sifat itu tadi berdiri pada zat. Ya, kalau gula mana sifat, mana zat, mana sifat. Kalau gula itu yang putih itulah zat. Rasa manis itu adalah sifat. Ya, maka sifat dengan zat sekali lagi tidak berpisah. Nah, kalau sampai sini kita memahami diri kita ini adalah sifat. Diri kita ini sifat, kumpulan dari sifat Allah. Maka kalau si sifat itu mengatakan dia Allah, ya, aku ini Allah, kata dia, nggak ada masalah. Dan duduklah pada i'tiqad yang itu. Ya, untuk membuktikan tindak lanjut dari kajian kita yang lalu, kita nggak ada, yang ada ini Allah. Ada ini Allah.
Ya. Nah, jadi mana sifat yang berdiri pada zat? Nah, inilah kajian kita selamanya ini. Munculnya sifat Allah yang 7 di diri kita ini adalah bagian daripada kesimpulan sifat 20 yang dibagi 4. Dari sinilah dasarnya. Ya. Ma'ani sifat yang berdiri pada zat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, dan itu nyata pada jasad. Ya. Nyata pada jasad, kudrat, nyata pada jasad, iradat, nyata pada hati, ilmu, di dada atau di kepala, hayat, hidup di hidung. Ya, ini sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu bisa juga diterjemahkan sifat yang nyata pada jasad, pada tubuh. Tapi sudahkah berfungsi? Belum. Sama dengan kisah Nabi Allah Adam. Diciptakan dari tanah, ya, kemudian dibentuk manusia, udah punya kepala, hidung, mata, mulut, dan seterusnya, belum bisa apa-apa. Inilah jasad kita ini. Ya, sudah ada sifat ma'aninya, kodratnya belum. Sudah semuanya sifat iradat belum. Maka sifat ma'ani itu sifat yang nyata pada diri jasad kita ini. Mendengar, nih, kuping, ya, sarananya melihat, ya, berkata-kata. Ini sifat Allah. Ya, secara sebiar ma'ani tadi nyata pada jasad. Nah, masuk pembagian yang keempat, maknawiyah. Maknawiyah ini artinya kalau bahasa di kitab itu berlazim-laziman. Ya, itu terjemahnya. Apa makna berlazim-laziman? Ada bagi Allah, ada bagi makhluk. Tetapi yang ada bagi hamba itu dihilangkan, yang ada itu bagi Allah. Maka ruh yang ditiupkan itulah menjadi qadirun, muridun. Ya, kalau tadi ma'ani kan kudrat, lawannya qadirun. Ya, ditiupkan. Terus itulah yang menjadi sifat ma'ani maknawiyah. Maka sifat maknawiyah itu nyata pada batin. Kalau sifat ma'ani nyata pada tubuh. Kalau sifat maknawiyah nyata pada batin. Maka sesungguhnya yang beribadah di diri kita ini, ya, sifat maknawiyah itu aku, itu kata Allah. Kau berkehendak karena kehendakku, kau mengetahui karena pengetahuanku, kau mendengar karena pendengaranku, kau melihat, kau berkata-kata. Jadi sifat ma'ani dan ma'nawiyah nyata. Kalau sifat ma'ani nyata pada tubuh, ma'nawiyah nyata pada batin. Maka disatukanlah dengan sifat wahdaniyat antara yang zahir dengan yang batin. Itu adalah sama, satu dia. Maka kalau satu, kalau begitu yang melihat ini siapa? Maka tidak bisa kita katakan lagi mata. Yang melihat ini adalah si basar. Ya, karena kita tahu diri batin itulah yang melihat. Jadi zahir dan batin bisa kita memandangnya dalam satu kata, dalam pemahamannya adalah bahwa sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu nyata pada zahir, dan yang satu nyata pada batin. Maka yang zahir itulah disebut dengan Muhammad, sedangkan yang batin itulah disebut dengan Ahmad. Ya, yang zahir itu ma'ani tadi itu disebut dengan Muhammad, sedangkan diri batin tadi maknawiyah itu disebut dengan Ahmad. Maka zahir dan batin sesungguhnya kita ini, yang zahir ini Muhammad, yang batin itu pun batinnya Muhammad, itulah disebut dengan
Ahmad, sallallahu ala Muhammad, ya Ahmad ya Muhammad, itu artinya zahir dan batinku adalah Muhammad. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah caranya kita untuk mengenal Allah melalui sifat. Maka banyak kesimpulan yang harus kita gapai, yang harus kita dapat, yang harus kita dudukkan di dalam qalbiyah kita. Ya, bahwa sifat Allah di diri kita ini itulah nyatanya Allah. Ya, mau melihat perbuatan Allah, rasakan batang tubuh ini bertuliskan la ilaha illallah. Kalau melihat hati, ya pandanglah hati itu dengan memandang zikirnya. Zikirnya hati itu adalah Allah. Allah, ketika kita mau melihat sifat Allah di diri, rasakanlah turun naiknya napas itu adalah zikir, apa namanya, zikir sifat. Ya, sedangkan zat Allah di diri kita adalah rahasia. Maka cukup dengan melafazkan hu. Tuh. Jadi kalau di tempat dia la ilaha illallah Allah, naik hu, ya hu gitu dia. Tapi ini tidak wajib diamalkannya, jangan kurang kerjaan. Di rumah ngamalkan itu pula dia. La ilaha illallah Allah ya hu, jangan. Tapi ilmunya sudah paham. Lihat diri jahir, pandanglah la ilaha illallah. Pandang ke hati, yang dipandang apa? Allah. Rasakan turunnya naiknya napas, ya hu. Kalau zikir zatnya hu. Nah, begitu dia. Ya, jadi ya kita ini kadang-kadang itu tak melihat sifat Allah nyata, apal Allah nyata, asma Allah nyata di diri. Jadi pandang-pandanglah jasad ini la ilaha illallah, hati itu Allah, Allah turun naiknya napas yahu. Ya, kalau zikir jatuh. Nah, seperti itu. Jazamkanlah memandang diri itu ya di dalam kehidupan ini semasih namanya jiwa masih tetap diraga. Ya, supaya bermakna hidup kita ini ya untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa ini saja. Lewat diskusi nanti bisa kita dalami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله من نيات الجماعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلنا الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفرة من نار النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفرة من نار النيران. اللهم أنزل لنا علما وحكمة ونورا وهداية وبركة وسلامة يا مجيب السائلين يا مجيب المنزلين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا رب الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب سبب حاجاتنا ونيتنا ومقصدنا يا الله. إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع البصير إنك أنت العليم الدعاء.
Allahumma ya Allah ya Rahman zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami bermohon kepadamu karena banyak dosa-dosa kami ya Allah, sehingga doa kami tertolak ya Allah. Namun ya Allah ya Tuhan kami, andaikan ada ayah dan bunda kami ya Allah, berdoa untuk kami ya Allah semasa hidup mereka ya Allah, mereka ada berdoa yang terbaik untuk diri kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah doa dan pinta mereka ya Allah terhadap diri kami ya Allah. Jikalau ada doa kedua orang tua kami ketika mereka masih hidup ya Allah, agar kami terhindar dari hal-hal yang kurang baik ya Allah, maka untuk itu pun kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau kabulkanlah doa itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau kedua orang tua kami, ayah dan bunda kami ya Allah, pernah berdoa untuk kami ya Allah, agar kami senantiasa mudah dan sehat dalam melaksanakan aktivitas kami ya Allah, maka kabulkanlah ya Allah doa-doa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami ya Allah kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Datangkanlah kebahagiaan di dunia ini di dalam hati kami ya Allah, dan datangkanlah kebahagiaan kala di akhirat kepada kami ya Allah, yang pernah Kau janjikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, datangkanlah kebahagiaan di akhirat kala kepada kami ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan kepada kami, terutama kepada kedua ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah, datangkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak ya Allah, sebagaimana Engkau telah janjikan kepada kami ya Allah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.